Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Kita lanjutkan pertemuan kita. Pertemuan berapa kita hari ini? Dua 20 pas ya kayaknya ya. Berapa man? 20. Wes. Yang bener li. 20. Ya, kalau judul di video pertemuan 20 hari ini sesuai judul. Nah, kita sampai di pertemuan 20. Mungkin kita baca ulang nas ini ya untuk menjembatani ini. Karena kemarin kayaknya saya rasa agak masih kurang jelas ini nas yang ini. Oke, kita udah sampai di dalam khotimah. Masuk ke dalam pembahasan munadharah fi ta'rif wa taqsim. Kita langsung masuk kitab. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Kita udah masuk dalam khotimah. Ini kita baca sebagai jembatan untuk ta'rif wa taqsim. Ribut banget gak ya? Hah? Kif ini kif. Komentator itu komentator. Coba suruh kondisikan dulu. Pas pula di sini. Berarti nggak ada ini tak mereka nggak ada kelas tak? Udah nggak ada kelas lagi. Hah? Enggak, maksudnya nggak ada dares tak mereka, nggak ada talim. Hah? Madinya ada, terus? Formalnya libur. Oh gitu. Posisi kita juga sih, kan soundnya di sini. Padahal kalau di sana nggak terlalu terdengar ini. Oke lah, kita lanjutlah. Kita masuk dalam khotimah, yaitu adabul bahthi munadharah, adabul bahthul munadharah dalam ta'rif dan taqsim. Nah, beliau menjembatani dengan mengatakan sejatinya inti daripada munadharah itu kan dalam nisbah ya. Seperti di awal pertemuan kemarin itu dalam nisbah. Maka beliau mengatakan gini, qad sabaqa laka annal munadharata innama takunu. Pakainya innama loh, menghasar. Berarti sejatinya munadharah itu hanya terjadi di dalam kalam khobari nadhari. Intinya mau menyampaikan munadharah itu terjadi di dalam sebuah kalam yang ada nisbah hukmiyahnya. Gitu, ada nisbah hukmiyah. Sehingga akhirnya kalau tidak ada nisbah hukmiyah, ya tidak ada yang dimunadharahkan. Karena munadharah itu adalah perihal tentang mau menyatakan nisbah hukmiyah yang kamu pasang di dalam kalam kamu mutabik enggak dengan waqi'. Nah, itu aja. Jadi kalau misalnya nisbah hukmiyah yang dipakai di dalam kalam kita tidak mutabik, ya udah kita akui itu. Atau kalau mutabik ya berarti lawan harus mengakui itu. Itu kan. Nah, lantas kalau misalnya kalam yang tidak ada nisbah hukmiyahnya, maka kan kita nggak bisa mengukur apakah kalamnya ini mutabik dengan waqi' atau tidak. Sehingga kalau tidak bisa diukur apakah mutabik dengan waqi' atau tidak, maka ya tidak bisa terjadi perselisihan dong. Apa yang diperselisihkan nanti jadinya. Kan gitu. Oke. Maka beliau mengatakan innama takunu fil kalam al-khabari an-nadhari. Jadi munadharah itu sejatinya terjadi dalam kalam khabari wan nadhari.
Dan yang dimaksud dengan kalam khobari itu mencakup ta'rif sama taksim. Kenapa? Karena ta'rif sama taksim itu ta'rifnya secara zat itu nggak ada, tidak ada nisbah hukmiyahnya. Karena ta'rif dan taksim itu masuk dalam apa? Bab tasawurat. Dia masuk dalam bab tasawurat. Berarti ta'rif dan taksim itu nggak ada tasdiqat. Jadi kalau kita ngelihat ta'rif selama ini itu tidak sedang menjadikan dia sebagai mahmul daripada mu'arraf. Jadi kalau kita lihat al-insan, hayawanun natiq misalnya gitu, maka kita nggak bisa beranggapan bahwasanya hayawan natiq itu adalah mahmul daripada insan. Karena hayawan natiq itu hanya sebatas ungkapan ulang daripada al-insan, tapi ungkapan yang lebih tafsil, ungkapan yang lebih memahamkan, ungkapan yang lebih memberikan mahiyah di dalam zihan kita gitu. Sehingga akhirnya itu bukan sama sekali min babi tasdiqat, itu maksudnya tasawurat. Nah, tapi dalam ta'arif, dalam taqasim itu ada pernyataan yang terselubung, bahasanya gitu ya, pernyataan terselubung. Jadi waktu menyatakan al-insan hayawanun natiq sama dengan dia menyatakan bahwasanya ini ta'rif insan. Itu pernyataan. Ta'rif ini jami' likulli afrad insan. Itu pernyataan. Ta'rif ini mani' dari yang bukan afrad insan. Itu pernyataan. Nisbah antara ta'rif ini dengan insan tasawi. Itu pernyataan. Nah ini yang dikatakan dengan qadiyah dimniyah atau dakwah dimniyah. Seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan ma yashmalu ta'arif wa taqasim, sebagaimana mencakup semua dakwah dimniyah yang dipahami daripada qarinah. Apa salah satu yang dipahami daripada qarinah? Nah, ini yang kemarin kita bahas. Contohnya dakwal hasar alladzi yu'dzanu bihas sukut atau yu'dzinu bihas sukut. Intinya saat seorang berbicara lalu diam, berarti sama dengan dia menyatakan hasar gitu. Jadi kan seperti contoh kemarin kan, misalnya ditanyakan apa aja makanan di sini, nasi, udah diem. Berarti kalam diemnya ini sama dengan menyatakan bahwasanya makanan di sini hanya nasi, kan seperti itu. Jadi dia nggak melanjut kalam. Nah berarti sukut itu mengisyarahkan dakwah hasar, itu kan yang kemarin kan. Begitu juga yang dipahami dari quyudul qadiyah. Quyud qadiyah itu misalnya saya menyatakan ini pulpen Samsung. Samsung itu menjadi mudhof ilaih daripada pulpen. Berarti Samsung itu menjadi qaid dalam qadiyah ya. Ini pulpen Samsung. Nah qaid itu berarti sama dengan menyatakan berarti ini bukan pulpen Apple. Seperti itu. Ini bukan pulpen Xiaomi. Ini bukan pulpen, kan kayak gitu. Berarti walaupun quyud kata-kata Samsung saja, pulpen Samsung gitu ya, pulpen Samsung mudhof ilaih, itu tidak terjadi qadiyah tidak terjadi nisbah hukmiyah. Tapi gara-gara diberi qaid itu dia memberikan qadiyah dimniyah di luar sana. Nah, itulah yang dimaksud dengan yufhamu min quyudil qadaya. Nah, terus ini juga kita sampaikan kemarin. Fa kullu dzalika mahallun lil bahthi wal munadharah. Semua itu yaitu mencakuplah nih kalam khobari nadhari, terus mencakup juga ta'rif taqasim. Begitu juga semua yang menyimpan dakwah dimni, baik yang dipahami daripada qarinah atau yang dipahami daripada quyudul qadaya, intinya juga masuk ke dalam bahats wal munadharah. Wa kullu dzalika, balik kullu dzalika itu mencakup ini ya, kalam khobari, terus ta'arif, taqasim, dan semua yang dipahami. Intinya semua dakwah dimniyah yang dipahami daripada qarain sama dipahami daripada quyudul qadaya. Itu semua terjadi bahas wal munadharah. Kenapa? Karena intinya adalah tasdik, yaitu menimbang nisbah yang ada di dalam kalam apakah mutabiq lil waqi' atau tidak. Nah, terus beliau menyampaikan ghairu anna
amidaha fi dzalika. Semua itu terjadi munadharah, ta'rif, taksim, dakwah dimniyah, itu semua terjadi. Baik yang dipahami dari qarina atau quyut qadaya, itu terjadi. Hanya saja inti dari munadharah itu adalah tasdiqat atau qadiyah hukmiyah. Walaupun qadiyah hukmiyah ini terhasilkan daripada dimniyah. Maksudnya apa? Maksudnya tadi kan kita mau memasukkan ta'rif sama taksim. Tapi harus kita pahami inti daripada munadharah itu adalah tasdiqat. Kalau kita bilang intinya lagi itu adalah nisbah hukmiyah yang terjadi di dalam tasdiqat. Itu intinya. Jadi kan munadharah itu adalah perselisihan tentang kita tidak sepakati nisbah hukmiyah yang dia pakai itu mutabik lil waqi'. Karena bagi kita nisbah hukmiyah yang dipakai itu tidak mutabik lil waqi'. Kan itu inti munadharah tuh. Jadi misalnya orang lagi berselisih paham tentang ini HP saya, oh tidak, ini HP saya, misalnya kayak gitu tuh. Ini HP ku, enggak, ini HP ku, kayak gitu misalnya. Nah berarti dalam pernyataannya ini HP saya, itu kan berarti yang kita perselisihkan adalah nisbah hukmiyah dalam pernyataan kamu itu tidak sesuai dengan realita, karena realitanya ini bukan HP kamu. Misal seperti itu, kan itu inti munadharah. Maka belum mengatakan amidaha, hanya kembali kepada munadharah ya. Ghairu anna amidal munadharah itu tasdiqat. Berarti kalau lebih intinya lagi itu adalah nisbah hukmiyah yang terjadi di dalam tasdiqat. Berarti nisbah hukmiyah terjadi dalam tasdiqat atau nisbah hukmiyah yang terjadi dalam qadaya hukmiyah atau qadaya dimniyah. Intinya adalah nisbah hukmiyah yang terjadi dalam itu. Nah ini kan kemarin kalam ini nih yang agak apa namanya? Agak rancu ini. Nah, tapi setelah saya tinjau lagi ke dalam syarah-syarahnya, ini beliau mau menyatakan apa? Falidzalika. Ini intinya gini. Beliau mau menyatakan, musannif mau menyatakan, Syekh Harun Abdul Razak itu mau mengatakan bahwasanya karena inti daripada munadharah itu adalah tasdiqat, maka jangan heran apabila nanti di dalam munadharah selain tasdiq, berarti kan yang di sini kita dapati dua ya. Munadharah selain tasdiq itu berarti munadharah fi ta'rif sama taksim kan? Nah, maka jangan heran apabila nanti kita mendapati munadharah selain tasdiq, kita mendapati ta'rif dalam wadhaif. Wadhaif itu jamak daripada wadhifah kan? Kan gini maksudnya. Kalau ada seorang menyampaikan gini. Di sini aja saya tulis nih, biar karena banyak ruangannya. Kalau ada seorang muallil menyampaikan ad-da'wah gini. Kalau ada seorang muallil menyampaikan dakwah, kok error ya ininya ya? Hah? Enggak, maksudnya di tablet saya itu basis segini. Tadi waktu saya zoomkan itu harusnya di dianya ya gitulah pokoknya. Ini masa gini nih. Nah ini di tablet saya masih utuh gitu. Di dia hilang. Makanya kan error. Biasanya nggak kayak gitu biasanya. Tapi nggak tahu saya. Berarti harus coba saya segini aja nih. Nggak tahu apa yang error. Nah, gini. Kalau misalnya seorang mu'allil menyampaikan dakwah atau klaim, maka wazifah, berarti kan di sini terjadi munadharah karena seorang sa'il ini mengiktirad kan? Jelas nggak? Berarti seorang sa'il mengiktirad, berarti kan terjadi munadharah. Maka wazifah dia kan ada 3 opsi. Gitu kan? 3 opsi. 3 opsi itu apabila si dakwanya ini sudah ada sugro atau kubro. Nah, maka wazifah dia kan ada 3 opsi yang kita lihat kemarin tuh, yaitu yang bisa dilakukan sa'il itu ada 3. Ini namanya wazifah. Ada namanya mana', ada namanya naqad, ada namanya mu'aradah gitu. Oke. Ini kita lihat. Nah, masing-masing wazifah ini, masing-masing wazifah yang jamaknya wadhaif itu kan sudah ditakrifkan semua. Jelas?
Maksudnya ulama hadzal fan itu sudah mentarifkan apa itu mana. Mana adalah thalabud dalil ala muqaddimatid dalil. Oke. Naqad itu apa? Ibtalud dalil bid dalil. Kan gitu kan? Ibtalud atau ibtalun nafsid dalil bid dalil gitu kan? Apa itu mu'aradah? Muqabalatud dalil, kan gitu kan? Ala khilafi ma aqama alaihi dalil khasam, kan gitu intinya. Itu maksudnya semua wazifah yang ada di dalam munadharah ini berarti kalau kita katakan ini adalah ni wadhaif ish. Oke. Ini berarti wazifatul munadharah kan? Nah, kita nanti lihat semua wazifah ini beserta ta'rif yang sudah diberi sama para ulama hadzal fan, ulama ilmu ini, itu relevannya hanya kepada munadharah fi tasdiq, ta'rif yang ada di dalam masing-masing ini. Nanti kita akan mendapati di saat munadharahnya fi ta'rif, ta'rif mana atau ta'rif naqad atau ta'rif mu'aradah itu enggak relevan. Nah itu tuh maksudnya tuh. Maksudnya kita akan mendapati ketidakrelevanan antara ta'rif masing-masing wazifah di munadharah dengan munadharah selain daripada tasdik. Jelas ya? Nah, itulah yang mau beliau katakan. Karena apa? Karena inti ini poinnya nih. Karena amidal munadharah, karena inti daripada munadharah itu adalah tasdiqat. Maka jangan heran. Ini yang mau beliau katakan. Walidzalika iktasara al-aktsaruna fi bayani adabil bahthi wal munadharah 'alaiha. Hanya kembali kepada tasdiqat. Maka dari itu kebanyakan ulama fan ini membatasi, mengiktisar pembahasan adabul bahthi wal munadharah hanya sebatas kepada babut tasdiqat atau munadharah fit tasdiq. Maka jangan heran kalau kamu akan mendapati nih kalam terakhir ini. Maka jangan heran kalau kamu akan mendapati ta'rif wadhaif di dalam munadharah itu banyak tidak relevan di dalam pembahasan munadharah selain daripada tasdik. Yaitu munadharah apa? Fit ta'rif sama fit taksim. Nah, ini yang kata beliau akhirnya. Fatara ta'arifahum. Ini maksudnya kalau kita diksikan sekarang, maka jangan heran kalau kamu akan mendapati ta'rif mereka al-aktsarun ini tadi atau ta'rif para ulama hadzal fan ini liwadhaifiha hanya kembali kepada munadharah. Maka jangan heran kalau kamu mendapati ta'rif dari wazifah munadharah, yaitu ta'rif daripada mana? Ta'rif daripada naqad, ta'rif daripada mu'aradah. La takadu tantabiqu 'alal abhath. Hampir bahasa gitu kan, la takadu tantabiqu 'alal abhath, hampir nggak pernah selaras gitulah kalau kita katakan, hampir tidak pernah selaras terhadap munadharah. Abhath jamak daripada bahas kan, bahas huwa dengan munadharah, hampir tidak pernah selaras terhadap munadharah yang terdapat di dalam ta'rif dan taksim. Nah ini yang mau beliau katakan nih. Maka jangan heran fatara ta'arifahum liwadhaifil, berarti fatara ta'arifa ulama'i hadzal fan liwadhaifil munadharah la takadu tantabiqu 'alal abhath allati taridu 'ala ta'arif wa taqasim. Maka jangan heran kalau misalnya kamu mendapati ta'rif wadhaif munadharah, yaitu ta'rif mana, ta'rif naqad, ta'rif mu'aradah, itu hampir nggak pernah selaras dengan munadharah yang terdapat di dalam ta'arif dan munadharah yang terdapat di dalam taqasim. Nggak relevan. Karena kan ta'rif mana apa? Thalabud dalil ala muqaddimatid dalil kayak gitu. Padahal di dalam ta'rif nanti ada beberapa pembahasan yang dimana nggak bisa terjadi mana, misalnya kayak gitu. Nggak pas. Gitu. Maksudnya kalau mana dipasang dengan ta'rif mana, maka ini nanti nggak pas di dalam munadharah fi ta'rif. Oke. Atau juga misalnya mu'aradah, muqabalatu dalil ala gimana? Sedangkan si ini bukan seorang mu'allil. Nah, maksudnya nggak pas gitu. Nah ini yang mau beliau katakan. Maka jangan heran kalau misalnya ta'rif ini nggak relevan. Nggak relevan itu maksudnya nggak pas di dalam munadharah fi ta'rif sama fit taksim. Poinnya yang mau sampaikan ini nih.
gitu. Betul dikatakan semua ini tadi baik ta'rif, taksim itu terjadi bahas munadharah. Hanya saja amidal munadharah itu tasdiqat. Kayak itu sehingga akhirnya ta'rif yang dipakai di dalam wadhaifnya itu hanya akan selaras di dalam munadharah fit tasdiq saja. Maksudnya gimana munadharah fit tasdiq? Seorang mu'allil punya dakwah, dakwanya punya sugro, punya kubro. Kalau misalnya kita lihat munadharah fit ta'rif seorang sahibut ta'rif nih, seorang sahibut ta'rif punya ta'rif, ta'rifnya hanya sebatas al-insan misalnya hayawanun natik, enggak, waduh kan bener. Nah, sahibut ta'rif al-insan hayawanun natik misalnya kayak gitu. Nah, dia nggak bisa langsung kita katakan sebagai mu'allil. Atau misalnya kita nyatakan, misal dia seorang mu'allil terhadap pernyataan hadzal had jami' likulli afrodil insan misalnya kayak gitu kan, hadzal had jami'un likulli afrodil insan. Ini kan sebuah pernyataan nih, tapi dia nggak bisa langsung kita katakan naqd. Kenapa? Karena ini mujarrad pernyataan, belum ada dalil yang dia berikan. Jelas nggak? Sedangkan naqd itu ibtalud dalil bidalil, nggak bisa terjadi mu'aradah juga. Karena jangankan memu'aradah, dalilnya aja nggak ada, hanya murni pernyataan saja. Makanya akhirnya mentok-mentoknya terjadi mana saja, kan gitu. Nah, ini yang mau beliau jembatani tadi. Nah, intinya jangan heran. Kalau mana takrif sama takwasi itu pasti jadinya mana majazi. Ya, mana majazi. Minta dalil maksudnya. Iya. Iya gitu. Pasti wasaf kan? Enggak pasti. Karena kan mana itu minta dalil, menanyakan. Cara nanya misalnya kalau ada yang pengen gimana ente misalnya ada insan hayawan natik anak mana kan nggak bisa kan anak mana mukadimah satunya atau Iya, makanya jatuhnya mana majazi berarti. Minta kalau dia menyatakan oh ini adalah jami, apa dalil ini jami kayak gitu. Berarti kan tolabud dalil ala dakwah jadi ya kan. Bukan ala muqaddimati dalil. Nah, maksudnya sekelas mana saja nggak relevan ta'rif di mana dengan mana yang terjadi di dalam munadharah fi ta'rif gitu maksudnya. Ini poin yang mau beliau katakan tuh. La takadu tantabiqu, hampir nggak pernah relevan gitu maksudnya. Hampir nggak pernah selaras antara ta'rif masing-masing ini dengan praktek yang ada di dalam munadharah fi ta'rif nanti, atau praktek yang ada di dalam munadharah fi taksim. tidak relevannya kenapa? Karena di situ dia bukan tasbih gitu. Oh bukan, karena di situ realitanya bukan bukan misalnya mana, kan mana tolabud dalil ala muqaddimati dalil gitu kan. Sedangkan di dalam munadharah fi ta'rif nggak ada dalilnya dari seorang ini, hanya qadiyah saja, sehingga tidak memenuhi ta'rif asli daripada masing-masing mana atau naqd atau mu'aradah gitu maksudnya. Sekalipun terjadi mana, misal kita membahasakan oh ini ta'rifnya terjadi mana, mananya itu pun bukan mana yang sesuai ta'rif di dalam mana kemarin, karena yang di mana itu bukan muqaddimah dalil. Seperti itu misal, itu contohnya ya, majazi-majazi semua yang kita temukan ya. Apa? Iya, taridu. Allati taridu, terdapat. Taridu itu pada masa terdapat. Berarti ini maksudnya la takadu tantabiqu 'alal abahath allati taridu 'ala ta'arif wa taqasim. Yaitu abahath atau munadharah yang terdapat dalam pembahasan munadharah fit ta'arif sama munadharah fit taqsim. Iya. Munadharah. Ya. Jadi di keterangan insan hayawan natik. Itu ada tasdid saja. Ada tasdik. Dan
nggak ada hukum. Kemudian kalau penduduknya kan berarti hayonatik harga kayak insan gitu ya. Bentar, gimana? Jadi dalam insan hayonatik, berarti dalam hayonatik ada dinding hayonatik tarif insan. Ya. Dan dalam tarif yang dalam insannya apa? Dari misalnya Karena insan hayonatik yang insan. nggak ada ngurus yang insannya, kita ngurus hayonatiknya saja. Kan tarifnya hayawanatik, kita ngurus tarif bukan ma'arraf. Insan itu kan ma'arraf. Ini kayaknya ngezoom ini itunya. Gimana ya ngatasinya ya? Coba dong. Proyektornya ini ngezoom deh ini. Berarti kalau kayak dia mau memanat misalnya dari sisi maniknya nggak bisa langsung ya. Berarti harus pakai manat aja sih ya. Ya, nanti kita ada prakteknya, ada prakteknya. Nggak boleh nggak dengan kata-kata latakan di contoh di lakas ini tak kasih keterangan karena dalam tarif dan pasti itu tidak ada tempat dimana. Boleh. Penyebab latan tobikunya? Ya, nggak ada dalil. Atau sekalipun ada dalil tidak bisa terjadi mu'aradhah gitu. Coba diputar yang bagian ini. Apa ya? Pakai remote ini harusnya nih. Remote-nya nggak syagol dah. Bisa loh. Kalaupun ada dalil nggak bisa terjadi mu'aradhah. Kalaupun ada dalil. Enggak, jadi kan dalam ta'arif itu kan hanya mencakup qadiyah dimniyah saja. Gitu kan? Jadi nggak ada dalil di situ. Hanya qadiyah dimniyah. Kalaupun ada dalil nanti ada pembahasan nanti di sini. Iya. Udah. Kenapa tadi? Ngezoom kan? Ya itu yang saya maksud tadi tuh. Ini udah pas ini. Nanti tentang mu'aradhah fi ta'rif kejadian seperti apa di waktu kita masuk pembahasan. Dakwah dimniyah, berarti dakwah dimniyah kalau misalnya dia belum ngedalili, dia pertanyakan dulu dalil kan? Mana majazi jatuhnya. Nah, atau misalnya dakwah dimniyahnya itu dia dalili. Kayak gitu. Nah, berarti kalau udah dia dalili, maka bisa saja terjadi semua wadhaif itu tadi. Ini maksudnya ta'rif yang hanya ta'rif, yang dakwah dimniyahnya itu kita tarik di dalam ta'rif itu, terselubungnya. Berarti kan dakwanya saja bukan dia ucapin, apalagi dalilnya kan. Jadi belum ada dalil. Sehingga akhirnya untuk yang kayak itu hanya terjadi mana majazi saja nanti jadinya. Kenapa kok dakwah dunia hanya terbatas di sini? Kalau misalnya tidak ada. Tasdiko tadi itu kuyutnya. Ya, tapi yang bukan kuyut kan berarti kayak kalau tidak boleh. Kalau misalnya sifat termasuk ya. Iya, semua kuyut. Baik pakai idhofah ataupun pakai sifat, intinya kuyut lah. Merokap nakis. Oh, nggak bisa karena dia udah jelas dakwanya, udah jelas terlahir sebuah ikatan nisbah dari pernyataan itu. Jadi yang bukan itu udah nggak dikatakan dakwah dimniyah lagi, kan itu nanti namanya mafhum ya. Iya kan? Misal kalau dikatakan berdiri, oh berarti kamu tidak boleh, ini tidak boleh, kan gitu-gitu jadinya. Oh itu nanti nggak ada habisnya kalau gitu. Oh enggak, misalnya gini, dia berdiri gitu. Berarti kan sama dengan menyatakan dia tidak makan, dia tidak lari, dia tidak gitu kan? Terjadi dakwah diniyah juga gitu. Enggak, maksudnya kan itu tadi persoalannya kan? Kenapa kok dakwah diniyah lahir dari ini? Karena itu dakwanya sudah lahir dari mantuknya. Sedangkan mafhum itu adalah hal yang tidak terlalu dipakai sejatinya di dalam ranah penalaran, itu enggak dipakai mafhum dari qadiyah. Ya dipakai,
Karena nanti kan kita persoalkan, kita pertanyakan. Kalau misalnya ada yang tanya, kenapa kalau misalnya di dalam ta'arif itu masih ada istilah dakwah diniyah? Nah, Tapi selain ta'arif sama tafasil tadi sama uyun tadi, ada ta'arif diniyah ya, apa tidak jawabnya? nggak ada ta'rif diniyah. Apa ada dakwah diniyah? Karena udah dakwah sorry. Jadi kan yang tadi itu nggak ada dakwah sorry kan? Berarti mantuknya ta'arif sama tafasil itu tidak dikatakan dakwah berarti ya? Mantuknya Nggak dikatakan apa? tidak dikatakan dakwah berarti. Oh enggak dong, kan nggak ada klaim. Jadi maksudnya kalau dalam dakwah yang asli, dakwah sorry, itu mantuknya sudah dakwah, gitu. Sedangkan kalau misalnya ta'rif, taksim, quyud, mantuknya bukan dakwah, mafhumnya yang dakwah, gitu. Oke, kita langsung masuk ini aja, langsung ngelihat teksnya. Kayaknya udah dari kemarin error ini. Tamam, kita kemarin terakhir pembahasan mu'aradhah ya. Nah, kita masuk pembahasan at-ta'rif. Al-munadharah fi ta'rif. Bentar ya. Oke. Sedikit kalau kita ngulang munadharah fi ta'rif sama fi taksim, itu kan sejatinya munadharah yang terjadi itu di dalam qadhiyah dimniyah ya, atau dakwah dimniyah. Berarti kita pahamkan ulang bahwasanya ta'rif sama taksim itu tidak terjadi dakwah atau tidak terjadi maudhu mahmul. Jadi misalnya karena tasawuf fil mafhum, dia hanya mengulang tasawur yang sama atau mafhum yang sama dengan lafadz yang berbeda, seperti itu. Jadi dia itu satu di dalam masodak dan satu di dalam mafhum, kayak gitu. Jadi sehingga itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi maudhu mahmul, gitu, tidak terpenuhi syarat untuk menjadi maudhu mahmul. Jadi dikatakan ini ta'rifnya hayawanatik. Ini ta'rif nih, ini ta'rif. Atau saat dikatakan al-insan yanqasimu ila Arabi wa A'jami. Ini misalnya. Nah, ini berarti kan taksim nih. Kita mentaksim insan kan, Arabi sama A'jami. Nah, ini tidak kita nyatakan sebagai ini, itu adalah at-taksim. Nah, ini tidak kita nyatakan sebagai mahmulnya, enggak. Tapi ini hanyalah lafadz yang memiliki masodak dan mafhum yang sama dengan insan. Hanya saja kita sampaikan dengan lafadz yang lebih dileraikan, kayak gitu, yang lebih diperinci. Begitu juga waktu dikatakan insan yanqasimu ila Arabi wa A'jami, itu adalah lafadz yang memiliki mafhum dan masodak yang sama dengan insan, lafadz insan,
hanya saja dengan lafadz yang lebih diperinci seperti itu. Nah, tapi di balik itu, di samping itu atau di belakang itu terjadi dakwah-dakwah tertentu. Itu yang dinamakan dengan dakwah dimniyah atau dakwah terselubung. Seperti itu, terjadi dakwah tertentu. Seperti apa? Menyatakan ini ta'rifun lil insan. Misal kayak gitu. Hadzal lafdzu hadzal lafdzu musyarr ilaihnya ini ya. Ta'rifun lil insan. Nah, tuh. Hadzal lafdzu ta'riful insan atau hadzal ta'rif jami'un likulli afradin insan. Oke, dan seterusnya. Begitu juga di dalam taksim terjadi dakwah dimniyah juga nanti. Misal kita katakan Arabi itu qismun minal insan, gitu misalnya. Atau Arabi qasimun minal ajam. Atau al insan maksimun alal arab wal ajam. Itu berarti terjadi qadiyah, tapi qadiyah itu qadiyah terselubung. Qadiyah yang diambil dari perkataan ya, bukan pernyataan. Qadiyah yang diambil dari pernyataan ini. Oke, jelas. Nah, sekarang kita lihat di dalam ta'rif. Maka kata-kata ini yang dianggap sebagai pengulangan daripada lafadz ini, maksudnya yang memiliki mafhum sama dan seterusnya. Ini nanti ta'rif memiliki beberapa jenis. Seperti itu. Ta'rif itu nanti memiliki beberapa jenis. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, kita baru merujuk ke dalam ta'rif nih. Ta'rif itu nanti kalau kita lihat di kitabnya, itu ada yang dinamakan dengan ta'rif al-lafzi. Ada yang nama ta'rif al-haqiqi. Nah, ta'rif lafzi itu hanya sebatas ta'rif yang mentafsirkan apa yang dimaksud dengan lafadz tadi. Seperti misalnya dikatakan mentafsirkan ulang ya, mentafsirkan ulang maksudnya. Tafsir madlul dari lafadz. Jadi madlul dari lafadz misal al-insan, madlul dari lafadznya itu kan hayonatik. Jadi dia mentafsirkan dengan lafadz yang berbeda. Secara mubasyir. Itu yang dinamakan dengan ta'rif lafzi. Maka nanti di ta'rif di kitab kan dikatakan yuqsadu bihi tafsiru madlulil lafzi. Ta'rif yang dimaksudkan dari ta'rif ini tafsir madlul daripada lafadz. Ini adalah ta'rif yang biasa kita temukan di dalam kamus. Seperti itu. Seperti misalnya kita cari pakai lisan Arab atau kamus muhit misalnya, atau KBBI misalnya gitu ya. Rumah. Nah, nanti kan dia katakan gitu tuh. Rumah adalah sebuah gini-gini dan seterusnya. Itu nanti dinyatakan dengan ta'rif lafzi. Seperti itu. Jadi nggak mengungkapkan mahiyah, nggak auto mengungkapkan mahiyah. Yang penting mentafsirkan madlul dari lafadz rumah itu seperti apa, gitu. Beda sama ta'rif hakiki. Kalau ta'rif hakiki itu baru mengungkapkan mahiyah. Makanya akhirnya ta'rif hakiki itu dia nanti ada zatiyatnya gitu kan. Maksudnya ini qaid yang ada di dalam mahiyahnya atau tidak. Nah, nanti ada aradiyatnya, berarti ini qaid yang ada di luar mahiyahnya atau tidak. Nah, ta'rif hakiki itu adalah ta'rif yang kita pelajari di dalam mantik. Itu dinamakan dengan ta'rif hakiki. Jelas ya? Nah, ta'rif hakiki itu nanti ada dua. Kalau misalnya dia itu mentakrifkan hakikat yang memang ada dalam realita, hakikat itu nanti dinamakan dengan ta'rif hakiki al-ismi namanya. Misalnya mentakrifkan hakikat kucing itu ada dalam realita. Atau hakikat kambing, hakikat singa, itu berarti ada dalam realita. Tapi kalau misalnya mana tadi ini? Kok saya kebalik tadi ya, alafu. Kalau misalnya hakiki, nanti ada hakiki yang hakiki. Kalau misalnya dia mentakrifkan yang ada dalam realita, itu nanti namanya hakiki. Tadi kebalik.
Kalau misalnya mentarifkan sesuatu yang tidak ada dalam realita tapi bisa didefinisikan, itu namanya ta'rif al-ismi. Misal ada sesuatu yang realita nggak ada, seperti apa itu hewan-hewan mitologi itu, naga gitu kan, burung phoenix misalnya, atau burung garuda, itu mitos itu. Terus burung apa, Pegasus gitu tuh, Pegasus, unicorn, Capricorn, apa itu yang kuda ada sayap sama kuda ada tanduk. Nah itu tuh dia didefinisikan nanti, tapi mendefinisikan sesuatu yang nggak ada. Nah itu nanti dinamakan dengan ismi, ta'rif ismi. Maka ta'rif hakiki itu ada al-hakiki, ada al-ismi. Ada ta'rif hakiki yang hakiki, ada ta'rif hakiki yang ismi. Oke, ini kita pahami simpel gini aja. Nanti di dalam beberapa ibarah kitab tuh lebih kompleks lagi. Ada ta'rif yang hakiki, ada ta'rif yang ismi. Oke, kita lihat kitabnya ya. Baru nanti terakhir tuh ada namanya ta'rif tanbihi. Ta'rif tanbihi itu berarti mentarif sesuatu yang sudah pernah ada di dalam zihin kita. Jadi bedanya dengan dua ini, dengan dua hakiki yang hakiki sama hakiki yang ismi, itu dia mentarif sesuatu yang belum ada dalam zihin. Gitu. Hakiki yang hakiki itu berarti belum ada dalam zihin, tapi ada dalam realita. Gitu. Sedangkan hakiki yang ismi belum ada dalam zihin tapi tidak ada dalam realita. Jadi dia nggak tahu Capricorn itu apa. Capricorn, unicorn ya. Unicorn itu apa? Dia nggak tahu naga itu apa misalnya. Lalu ditarifkan. Nah, sebelumnya dia nggak tahu. Berarti itu nanti dinamakan dengan ta'rif ismi. Hakiki yang ismi. Tapi kalau misalnya dia itu mentarifkan sesuatu yang sudah pernah ada di dalam akalnya, tapi mentarifkan ulang untuk mendatangkan kembali ta'rif itu nanti dinamakan dengan ta'rif tanbihi namanya. Ta'rif tanbihi. Ya kayak orang sebelumnya udah pernah dengar, tapi pas dengar kedua kalinya agak-agak lupa, lalu akhirnya diingatkan lagi atau ditarifkan lagi. Itu nanti nggak dikatakan dengan ta'rif ihdorul mahiyah, tidak. Tetapi mentanbih gitu. Menabih kita untuk ini mahiyah yang sebelumnya udah pernah ada di dalam akal kita. Oke, kita masuk kitab ya. Tanbih. Ada yang khofa, ada yang badili jali, daruri jali, ada daruri khofi. Sedangkan sehingga yang pada daruri khofi itu tidak dinamakan dengan dalil kan? Gitu. Karena dalil itu kan untuk menghilangkan sesuatu yang nazari. Sedangkan kalau yang dari awal daruri maka nggak dikatakan dalil, melainkan dikatakan dengan tanbih. Bentar. Oke. At-ta'arif. Kita masuk dalam kitab At-ta'arif. Yutlaqu ta'arifu ala ma yashmal. Ini yang pertama yang mencakup ta'arif lafzi. Ta'arif lafzi. Ta'arif lafzi ini adalah ta'arif yang sering kita temukan di dalam kamus. Kayak itu ya, ahlul lughah lah, ta'rifnya ahlul lughah yang ada di dalam kamus. Misalnya kita mau cari pulpen itu apa ya, lihat di KBBI. Ta'rif yang ada di KBBI itu nanti dinamakan dengan ta'rif lafzi. Rumah itu apa ya, atau misalnya bahasa-bahasa ilmiah tuh kan sering tuh kita nggak paham kan. Misalnya ada bahasanya represif, yang sekarang ini lagi rame itu represif. Represif tuh nindas gitu, mengekang. Spam misalnya, spam itu bahasa Inggris, represif itu bahasa Indonesia. Relatif misalnya, perspektif atau kondusif, gitu kan. Akan kita nggak tahu tuh madlul daripada lafadz ini apa, gitu. Saat kita mencari di kamus, itu namanya adalah ta'rif lafzi. Itu maka dikatakan apa? Ma yuqsadu bihi, ay ma yuqsadu bihadza ta'rif
tafsiru madlulil lafzi. Berarti yang diinginkan, dimaksudkan daripada ta'rif ini sekedar mentafsirkan madlul daripada lafaz, bukan mendatangkan oh ini zatiyatnya, ini aradiyatnya, sehingga ini ta'rif bil had, ta'rif bil rasam lah, enggak sampai seperti itu. Tapi hanya sebatas masuk pemahaman kamu akan apa yang dimaksud dari lafaz ini, udah gitu aja. Itu dinamakan dengan ta'rif lafzi. Tapi kalau misal sampai memasukkan oh mana zatiyatnya, ini aradiyatnya, oh berarti ini semua zatiyatnya, oh berarti ini had yang tam. Kenapa? Karena memunculkan semua zatiyat daripada mahiyahnya. Oh ini had yang naqis, ini rasam dan seterusnya. Itu dinamakan dengan ta'rif hakiki yang memang mau mengungkapkan mahiyah, itu ta'rif hakiki. Ini yang kedua. Wa ta'riful hakiki wa huwa ma yusamma fi istilahi ulama mizan. Al-mizan itu kan salah satu nama daripada ilmu mantik. Ilmu mantik, ilmu mizan, atau nama lainnya mi'yarul ulum, nama ilmu mantik itu. Ulama mizan bil qauli syarih. Lihat, qauli syarih. Qauli syarih itu kan pembahasan ta'rif. Yang bahasanya wama apa itu di dalam ta'rifnya itu? Ila tasawurin usil, ila tasawurin usil yud'a bi qauli syarihin faltabtahil. Gitu. Wa ma bihi ila tasawurin usil, itu yud'a bi qauli syarihin, bi qaulin syarihin, harusnya gitu tuh, bi qaulin syarihin faltabtahil. Jadi bi qaulin harusnya kan qaulun syarihun, itu wasfi, harusnya al qaulus syarih gitu. Makanya itu harusnya kan bi qaulin syarihin gitu, bukan idhofah. Jadi bukan kaulnya syarih, tapi kaul yang bertugas sebagai syarih gitu. Kaulus syarih, al kaulu asyarih gitu, bukan kaulus syarih. Kalau kaulus syarih berarti kalamnya Imam Damanhuri di Idaul Mubaham, itu kaulus syarih namanya. Tapi ini al kaulu asyarih. Maka kan di sini lihat bil kauli asyarih, kaul yang bertugas sebagai syarih. Nah, ya ta'rif di dalam mantik itulah ta'rif hakiki. Makanya akhirnya mencakup ma yashmalul had at-tam wal had an-naqis wal rasam tam wal rasam naqis. Seperti itu. Azan, kita dengar azan dulu. Kenapa itu? لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب الإذاعة التامة والصلاة. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai di ma yashmalul had, huwanya kembali kepada tarif hakiki ya. Nah, terus beliau menambahkan faedah. Wa qad yukhassul haqiqiyyu bima kana haddan aw rasman limahiyatin mawjudatin. Nah ini. Hakiki
itu digunakan kata-kata hakiki gitu, maksudnya hakiki dikhususkan menggunakan kata-kata hakiki kepada had atau rasam mahiyah yang ada, ya maksudnya maujud fil kharij gitu. Mahiyah daripada insan, mahiyah daripada kucing, mahiyah daripada pohon, mahiyah daripada rumah, kayak itu misalnya. Kalau misalnya mahiyah yang maujudah itu menggunakan kata-kata hakiki namanya. Amma ma kana haddan aw rasan limahiyatin ghairi maujudatin. Nih, kalau misalnya dia had atau rasam terhadap mahiyah yang adanya di dalam akal kita saja tapi nggak ada dalam realita, seperti mahiyah-mahiyah sesuatu yang mitologi kayak gitu, tapi bisa didefinisikan karena masuk ke dalam sanubari kita. Misal kita sudah mengkonsep suatu hewan yang bernama naga misalnya gitu, udah kita konsepkan, oh dia nanti yang kayak gini, yang punya ekor, yang bisa ngembusin api dan seterusnya, seperti itu. Sehingga dia punya mahiyah, punya zatiyat dan seterusnya gitu ya, tapi dia nggak ada dalam realita. Nah sehingga waktu kita mentarifkan hal-hal yang seperti itu nanti dinamakan dengan ta'rif hakiki al-ismi namanya gitu, atau ta'rif al-ismi gitu aja, ta'rif al-ismi. Oke. Adapun kalau misalnya mahiyah yang memang ada dalam realita itu nanti dinamakan dengan hakiki yang hakiki memang namanya. Tamam, lanjut. Dan sebagaimana juga terkadang dikhususkan kepada sesuatu yang sudah ada di dalam khizanah akal kita, kayak itu yang saya katakan tadi tuh. Berarti dia bukan mendatangkan sesuatu, tetapi mengingatkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada dalam khizanah akal kita. Makhzunah kalau bahasa nanti itu. Makhzunah maksudnya sudah tersimpan dalam akal kita. Hanya saja saat itu kita lagi nggak ingat lah, intinya gitu. Nah ini kama qad yukhassu ma yuqsadu bihi ihdaru suratin min khizanatil fikri. Berarti sebagaimana ada tarif yang fungsinya itu untuk mendatangkan surah yang sejatinya sudah ada dalam khizanah akal atau sudah ada dalam khizanah fikir, atau kalau di dalam ibarah lain itu ihdaru suratin makhzunatin, bahasanya ihdaru surah makhzunah. Berarti maksudnya adalah mendatangkan surah yang sejatinya sudah ada, sudah makhzun, sudah tersimpan di dalam khizanah akal kita. Sehingga kalau sudah seperti itu maka tidak perlu tajasyumi kasbin. Jelas ya, tajasyumi kasbin itu maksudnya tidak perlu bersusah payah untuk mendatangkan ke dalam akal karena sejatinya udah ada. Jadi seperti hanya sebatas mentanbih ulang. Misalnya kayak orang sebelumnya udah pernah dengar naga itu apa, tapi suatu saat dia nggak ingat lagi. Jadi naga apaan? Itu loh yang hewan mitologi yang gini. Oh itu ya tahu kan kayak gitu misalnya. Jadi dia proses ta'rifnya memang seperti mentarifkan pakai ini arodiyatnya, ini zatiyat, seperti itu. Tapi bukan maksudnya prosesnya itu bukan dari nol mengumpulkan amrun kulli dan seterusnya, enggak, tapi hanya menyadarkan saja sesuatu yang sudah pernah ada di dalam akal. Jelas? Nah ini yang dikatakan dengan biduni tajasyumi kasbin, tanpa perlu kesusahan gitu mas ya. Tajasyum kasbin itu ya tanpa perlu kepayahan. Seperti halnya orang yang dari awal, misalnya dia gak pernah tahu naga sama sekali, gak pernah dengar sama sekali, pasti kita waktu mentakrifkan itu benar-benar menyusun dari nol, sehingga masuk tasawur dia bagaimana itu naga. Atau dia gak tahu singa sama sekali, yang ada dalam realita nih, gak tahu singa sama sekali. Sehingga waktu kita ta'rifkan memang benar-benar dari nol, sehingga akhirnya tersusunlah sebuah gambaran yang utuh di dalam akal dia. Nah itu nanti dinamakan, kalau ada dalam realita namanya hakiki, kalau tidak ada dalam realita namanya ismi. Oke, kalau misalnya dari nol. Tapi kalau tidak dari nol, hanya menyadarkan ulang sesuatu yang pernah dia tahu sebelumnya, maka itu dinamakan dengan bismit ta'rif at-tanbihi. Jelas ya? Maka di sini nanti ada beberapa jenis ta'rif nih setidaknya yang kita lihat. Hakiki kalau misalnya dia itu yang lam yakun hasilatan fi dzihni, itu namanya hakiki.
Kalau misalnya terhadap mahiyah yang ada dalam kharij, maka hakiki yang hakiki. Kalau misalnya terhadap mahiyah yang tidak ada dalam kharij, maka namanya hakiki yang ismi. Tapi kalau misalnya terhadap sesuatu yang mahsulatan fi dzihn atau makhzunatan, terhadap surah makhzunah sudah ada dalam zihin, maka dinamakan dengan at-tanbihi. Nih, tanbihi itu namanya tanbihi. Nah, ini kita jelaskan dulu nih. Ini jenis ta'rif semua nih. Ada 4 jenis nih. Ada ta'rif yang dia itu hanya sebatas mentafsirkan saja, tidak mendatangkan mahiyah. Yang penting paham yang dimaksud ini apa. Berarti yuqsadu bihi tafsiru madlulil lafadz, hanya sebatas itu saja. Ini ta'rif yang biasa kita temukan di dalam kamus, di dalam mu'jam, di dalam kamus besar bahasa masing-masing. Ada ta'rif yang disusun sama para ulama mizan, yaitu apa? Yang mengumpulkan mana arodiyatnya, mana jinsnya, mana fasalnya, mana nau'nya, dan seterusnya itu. Nah, kalau misalnya terhadap seseorang yang belum pernah ada ta'rif itu dalam dirinya, dan itu sesuatu yang ada di dalam realita, maka dinamakan dengan hakiki yang hakiki. Kalau misalnya kepada seorang yang belum pernah ada ta'rif itu dalam zihinnya, dan itu ta'rif yang tidak ada dalam realita, sesuatu yang tidak ada dalam realita, maka dinamakan dengan hakiki yang ismi. Kalau kepada seseorang yang sebelumnya sudah pernah ada makhzunatun fi fikrihi, gitu, kepada surah yang makhzunah atau surah yang hasilah, maka dinamakan dengan tanbihi. Nah, oke, kita pahami dulu tuh jenis ta'rif. Baru kita setelah pahami jenis ta'rif, baru kita pahami munadharahnya. Jadi jangan sampai munadharah yang diperuntukkan untuk ta'rif hakiki yang hakiki kita pakai ke dalam munadharah kepada ta'rif yang lafzi misalnya. Kan gitu nanti, nggak relevan jadinya, nggak cocok, nggak pas. Nah, baru beliau menyampaikan lagi. Kemarin waktu sedikit menyepil tentang ta'rif, beliau mengatakan waqad sabaqa laka anna ta'rif al-lafziyya la yatawajjahu alaihi illa al-man'u min qibalis sa'ili. Dari bagi sa'il, kalau ada seorang sahibu ta'rif dan ta'rif yang dipakai itu adalah ta'rif lafzi, berarti ta'rif lafzi itu kan menukilkan dari sebuah kamus kan gitu kan, gitu. Maka yang bisa, wazifah yang bisa dipilih sama sa'il hanya mana, gitu kan, hanya memana saja. Bagaimana yang kemarin yang sudah kita gambarkan itu, hanya mana. Nah nih, udah kita bahas sebelumnya, anna ta'rif al-lafzi la yatawajjahu alaihi illal man'u min atau illal man'a min qibalis sa'il. Bagi sa'il itu hanya bisa mana. Wa annahu yadfa'u min qibalil mu'arrif. Jadi mu'arrif yang dimaksud di sini adalah sahibu ta'rif ya, bukan mu'arrif ta'rif, tapi sahibu ta'rif. Kita beri qaid ini. Karena mu'arrif itu kan nama lain daripada ta'rif. Ingat gak di pembahasan ta'rif waktu kita katakan ta'rif nama lainnya adalah mu'arrif, nama lainnya adalah had, nama lainnya adalah rasam, itu kan nama lain daripada ta'rif. Nama mantiknya adalah qaul syarih. Jadi waktu dikatakan min qibalil ma'arif itu adalah min qibali sahibi ta'rif, si pemilik ta'rif. Alladzi huwa bimanzilatil mu'allil, karena kan seakan-akan dia mu'allil, memiliki klaim. Jadi waktu dia menyatakan rumah itu adalah kada, misalnya dia menyatakan rumah, dia cari KBBI nih dengan menyatakan rumah adalah kada, seperti itu. Berarti kalau dia menyatakan rumah adalah kada, maka yang bisa dilakukan sama sa'il yang gak sepakat sama ta'rif rumah adalah ini, dia memana dengan menyatakan apa dalil. Maksud apa dalil itu ya, kamu dapat ini dari mana? Berarti nanti yang dilakukan sama si mu'allil atau sama si sahibu ta'rif memaparkan nas dari kamus langsung atau menukilkan dari ahlul lughah langsung, kan gitu. Karena ta'rifnya ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi itu berarti ta'rif yang dia temukan dari kamus atau ta'rif yang dia nukilkan dari ahlul lughah. Seperti itu. Maka di sini nanti bahasanya apa?
Wa annahu yadfa'u min qibalil mu'arrif, yaitu sahibut ta'rif bisa mendafa mana yang dilakukan oleh sa'il, yang mana itu diperuntukkan untuk ta'rif lafzi yang dipakai sama sahibut ta'rif. Itu apa? Bin naqli an ahlil lughah au ahlil urfi alladhi yusnadu ilaihi dzalika ta'rif. Jelas nih? Jadi misalnya ya, mananya majazi. Jadi dia meminta dalil, apa dalil dari ini gitu. Otomatis larinya nanti ke nakal ini gitu ya. Hah? Nakal. Pastinya nakal. Ah. Nakal ini berarti dalil daripada ini dia. Dalil daripada ta'rif dia. Jadi misalnya gini. Gini aja deh. Ada ilmu namanya, kan tadi beliau nyepil ada sahibu ahlil uruf kan? Nah, kita pakai ahlil uruf aja. Uruf khas, berarti uruf khas itu sahibul ilm, fan. Ada ilmu namanya fikih, usul fikih misal. Nah, ada ilmu namanya usul fikih. Nah, usul fikih itu nanti ditaarifkan sahibu ahlil urfil khas. Jadi kan gitu ya. Mentarifkan usul fikih itu apa? Turukul fikih. Turukul fikih ala sabilil ijmal. Ala sabilil kayak gini aja. Nih. Jadi dia mentarifkan fikih itu, usul fikih itu dengan kata-kata turukul fikhi ala sabilil ijmal. Kan gitu. Berarti waktu dikatakan usulul fikih itu adalah turukul fikhi ala sabilil ijmal, ini bukan sebuah klaim. Tapi ini adalah lafadz yang memiliki mafhum yang sama dengan lafadz ini. Tapi ini diulang. Klaim yang terjadi itu adalah seperti yang tadi yang saya katakan. Salah satu klaim yang terjadi itu apa? Ini nih. Kenapa jauh banget? Salah satu klaim yang terjadi ini nih. Hadzal lafdzu ta'rifun likada. Kan gitu. Berarti dalam kasus ini, misal dalam ta'rif ini, maka klaim yang terjadi adalah hadzal lafdzu ta'rifun li hadzal lafdzu atau hadzal lafzi. Ini jelas nih. Nah, akhirnya kan di mana? Dengan mengatakan ma dalilu ala hadza da'wa. Kan gitu. Apa dalil dakwah kamu yang menyatakan lafadz ini adalah ta'rif dari lafadz ini? Kan gitu. Sehingga yang bisa dilakukan oleh muallil yang di sini adalah sahibu ta'rif, yaitu menukilkan langsung, beri kitab misalnya. Nih, kitabnya yaitu ulama dalam ilmu ini, ilmu berarti ahlu uruf khas gitu kan? Ahlu uruf khas menyatakan gini. Itu berarti dalilnya seperti itu. Nah, maka di sini dipaparkan yadfa'u min qibalil mu'arrif. Mu'arrif itu bisa mendafa dengan cara apa? Bin naqli an ahli lughah, berarti nunjukin kamus, atau bin naqli an ahli uruf alladhi yusnadu ilaihi dzalika ta'rif, yang dimana si sahibu ta'rif ini mengisnadkan atau mengsandarkan ta'rif ini kepada ahlul uruf atau ahlul lughah ini tadi. Ini jelas nih. Oke. Lanjut. Wa min haqqis sa'ili ay yamna'a hadza ta'rif man'an ma'as sanad. Kalau tadi kan cuma sebatas ini ta'rif. Berarti sahibu ta'rif hanya menyatakan usul fikih, turukul fikih ala sabilil ijmal wa kaifiyatil istifadah biha. Hanya sebatas gitu. Lalu nanti sa'il menyatakan ma dalilu ala hadza da'wa gitu kan, atau ala hadza da'wa dimniyah. Karena ada dakwah dimniyah, yaitu sahibu ta'rif menyatakan hadza ta'rifun likadza, kan gitu. Itu kan sebuah dakwah dimniyah. Lalu akhirnya ditanyakan, apa dalil daripada pernyataanmu ini? Berarti itu hanya mana mujarrad, tidak ada sanad. Tapi sa'il juga bisa memana pakai sanad. Kayak itu. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan
kitab lain yang dimana ta'rifnya bukan seperti ta'rif yang dia bilang. Paham nggak? Jadi misalnya seorang sahibu ta'rif mentarifkan usul fikih itu adalah turukul fikih ala sabil ijmal. Oke, fitur istifadah biya. Terus dia menyatakan la usallim ala da'waka. Berarti dia akan mendakwa bahwa ini adalah ta'rif likada. Gitu. Lalu dia menyatakan la usallim ala da'waka. Terus dia tunjukkan ma'anna ta'rif usul fikih fi hadzal kitab hakada. Itu kan berarti mana ma'asanad. Jelas enggak nih? Atau misalnya lima la yajuzu ta'riful usul fikih bi ta'rifi kada. Kayak itu misalnya. Kalau kita sangat terlek dengan sanad limi yang kemarin itu. Gitu. Jelas ya? Oke. Mendatangkan madlul yang berbeda. Kayak gitu misalnya. Jelas nih? Nah ini yang beliau katakan wa min haqqis sa'ili, berarti seorang sa'il ayyamna'a hadza ta'rif man'an ma'as sanad bi ayya, dengan cara apa? Salah satu caranya bi ayyan qula an ahli lughah awil uruf ma yuqawwil man'a. Berarti dia nggak sepakat tuh dengan menukilkan dari ahli uruf atau ahli lughah yang menguatkan mananya, yang menguatkan ketidaksepakatan dia. Caranya apa? Fayakunu lil mu'arrif hina idzin ayyadfa'a binaqlin akhar. Maka cara yang bisa dilakukan sama mu'arrif saat itu mendafanya dengan nukilan yang lain. Jelas ya? Nukilan yang lain itu yang menyatakan yang kamu paparkan tadi itu nggak benar, gitu misalnya. Oke, binaqlin akhar au yubtilu naqlas sa'il. Jadi dia memakai nukilan yang lain atau mengibtol nakal sa'il dengan menyatakan oh itu nggak benar tertulis di dalam kitab itu karena yang benarnya gini misalnya. Itu au yubtilu naqlas sa'il. Ini jelas nggak praktekannya ini? Jelas ya? Jadi ya kayak tadi misalnya seorang sahibu ta'rif menyatakan usul fikih adalah turukul fikih ala sabilil ijmal. Lalu di mana dengan mengatakan la usallim anna hadzal lafzi ta'rifun li hadza misalnya. Kaifa atau lima la yajuzu ta'rifu fi kitabi kadza huwa ta'rifu usul fikih. Misalnya kayak gitu tuh. Lalu akhirnya si sahibu ta'rif menyatakan la ta'rif yang di dalam kitab itu enggak benar. Atau itu bukan ta'rif daripada musannif di kitab itu dan seterusnya. Itu praktekannya seperti itu. Oke, lanjut. Wala yatawajjahun naqdha walal mu'aradu ala ta'arif lafdhiyah. Oke, gitu aja. Maka dalam ta'arif lafdhi karena urusannya itu hanya menukilkan saja, maka itu tidak bisa terjadi naqd atau mu'aradah karena kan nggak ada dalil. Jadi urusannya si sahibu ta'arif itu hanya menukilkan saja. Sehingga akhirnya nggak ada dalil di situ, hanya bisa terjadi mana saja. Oke. Maka akhirnya tidak bisa terjadi naqd sama mu'aradah ala ta'arif lafdhiyah. Oke, lanjut. Wa amma ta'rif hakiki bi aqsamihi fa yadkhulu naqdul ijmali. Ta'rif hakiki, tapi naqd ijmalinya bukan naqd ijmali seperti konsep di dalam tasdik. Melainkan naqd ijmalinya itu dengan menyatakan ta'rif kamu ini manqut karena tidak mani, kayak gitu misalnya. Atau ta'rif kamu ini manqut karena tidak jami. Ta'rif kamu ini manqut karena terjadi daur dan daur itu muhal. Misal gitu-gitu. Langsung ke dimninya. Ta'rif kamu ini manqut dan seterusnya lah. Setelah ada mana maka langsung boleh. Langsung. Atau kalau mau mana boleh juga. Kayak gitu. Wa amma ta'riful hakiki bi aqsamihi, berarti ta'rif hakiki itu baik bi aqsamihi kembali kepada ini ya. Baik tam, hat tam atau hat nakis atau rasam tam atau rasam nakis. Enggak. Karena kan dia memang dia langsung menyatakan. Baru nanti terjadi tahrirul murad. Kayak gitu. Jadi kan dia nggak langsung mengibtol. Kayak gitu. Jadi dia menyatakan ta'rif kamu ini manqut karena tidak mani, misalnya kayak gitu. Lalu dia menyatakan oh maksud dari lafadz ini gini, sehingga akhirnya ini mani. Kayak itu misalnya. Oh maksud dari lafadz ini sehingga ini jami, gitu. Jadi prosesnya tuh gitu. Wa amma ta'riful hakiki bi aqsami fa yadkhulun naqdul ijmali kama sabaqa. Sebagaimana yang sebelumnya udah kita lihat. Dengan cara apa? Dengan menyatakan ta'rif kamu ini tidak jami, ta'rif kamu tidak mani, ta'rif kamu istilzamul muhal karena terjadi daur, ta'rif kamu akhfa minal mu'arraf, kamu menggunakan lafaz yang lebih khafa daripada mu'arraf, itu kan terjadi naqd namanya, sesuatu yang tidak bisa dipakai.
Fal mu'arrifina idzin, maka yang bisa dilakukan sama mu'arrif itu apa? Ayyujiba biman'it takhalluf. Ini harusnya takhalluf itu maksud takhallufil jami' atau takhallufil mana' ya. Gitu. Biman'it takhalluf. Berarti yang bisa dilakukan sama mu'arrif dengan menyatakan, oh ini tidak benar kalau tidak terjadi tidak jami. Karena yang dimaksud dari lafaz ini adalah ini. Berarti tahrirul murad. Tahrir daripada masing-masing qaid yang ada di dalam ta'rifnya. Seperti itu. Seperti misalnya dikatakan, apa itu insan? Insan adalah hayawanud dhahik, gitu. Terus dinyatakan, ta'rif kamu ini tidak mani karena memasukkan monyet misalnya, bisa dhahik, kan gitu. Lalu dinyatakan, ta'rif saya ini mani. Karena yang maksud saya dhahik ini adalah dhahik yang menjadi khosohnya insan, yang terlahirkan daripada amrin muta'ajib. Itu tidak ada dalam monyet. Oke, selesai itu. Jelas ya? Itu yang dinamakan dengan man'it takhalluf atau man'it syumul atau man'il luzumil muhal atau man'il istihalah atau man'il khofa. Dengan cara apa? Wa yakunu dzalika, ini poinnya nih. Wa yakunu dzalika bitahririt ta'rif, atau maksudnya adalah bitahriril murad minat ta'rif. Jadi waktu dikatakan al-insan hayyud dhahik, maksud dhahik ini adalah kada, sehingga akhirnya tidak benar kalau dinyatakan tidak mani. Itu namanya. Wa yakunu dzalika bi tahrir ta'rif ala wajhin yandafi'u bihi dzalika naqdha. Berarti bi tahrir. Jadi tadi tuh misalnya dikatakan orang menyatakan ini tadi di sini. Misalnya dia menyatakan al-insan dengan al-hayawan ad-dhahik, hayawan dhahik. Ini berarti menggunakan rosam yang tam, gitu kan? Jadi pakai jins qarib sama khas, rosam yang tam. Nah, terus dia nyatakan, ta'rif kamu ini tidak mani. Si Sa'il menyatakan, ta'rifuka manqudun bi'adamil mani'i. Kan gitu, dengan nyatakan ta'rif kamu ini tidak mani. Kenapa? Karena memasukkan kera yang dimana itu juga bisa dhahik. Lalu akhirnya dia membantah dengan menyatakan saya tidak sepakat. Kalau tidak sepakat itu kan berarti memani namanya. Saya tidak sepakat kalau ta'rif saya ini tidak mani. Dengan cara apa? Dengan cara tahrirul murad. Karena yang saya maksud dengan dhahik di ta'rif saya itu adalah khosohnya insan yang terlahir daripada amrun muta'ajib atau amrun ta'ajjubiyun, yang dimana itu tidak bisa terlahirkan dari kera. Jelas nih? Itu nanti yang dimaksudkan beliau dengan kata-kata bitahriril murad minat ta'rif atau bitahriril ta'rif ala wajhin yandafi'u bihi ay bihadzal wajh dzalika naqdha, dengan tata cara untuk menindifa naqd itu tadi. Walau ayyaltazima adamal jam'i aw adamal man'i ala annal murad tamyizal mu'a. Bisa juga caranya, berarti tadi tahriril murad minat ta'rif. Tapi bisa juga dia menyatakan adamal jam'i atau adamal man'i ala annal murad tamyizul mu'arrif an ba'dil aghyar. Jadi maksudnya, oh ini tidak mani atau oh ini tidak jami, misal kayak gitu kan. Terus dia nanti menyatakan benar memang tidak mani kayak itu, ayal tazima adamal mani, benar memang tidak mani, benar memang tidak jami. Karena tujuan dari ta'rif saya memang bukan untuk mengeluarkan mahiyahnya, tapi tujuan ta'rif saya itu hanya sebatas mentamyiz antara dia sama selain dia, gitu aja. Jelas nggak? Jadi yang dikatakan walahu ay wali sahib ta'rif atau walil mu'arrif ayyaltazima adamal jam'i atau adamal man'i ala annal murad, dia memang menyatakan benar memang tidak mani, benar memang tidak jami. Karena maksud dari ta'rif saya itu hanya sebatas tamyizul mu'arrif atau tamyizul mu'arraf, ini mu'arraf ya. Tamyizul mu'arraf an ba'dil aghyar. Saya hanya mementafrik antara insan sama selain insan saja. Maksudnya dengan kamu mengetahui insan hayawan dhahik, kamu tidak menyatakan ini insan, misalnya seperti itu. Itu hanya sebatas itu saja, bukan sedang memunculkan mahiyahnya insan. Nah itu bisa juga. Aw ma yantabiqu ala afradil al-masyhura mathalan, atau hanya sebatas
Iya benar. Saya hanya memasukkan kepada afrod yang masyhur dari insan saja, bukan kepada semua afrod insan. Misalnya dia katakan, apa itu insan? Insan adalah al-hayawan az-zaki, misalnya kayak gitu. Loh, ini nggak memasukkan orang-orang yang tidak zaki, gitu misalnya. Yaitu hayawan yang cerdas. Oh, nggak memasukkan hayawan yang tidak cerdas. Iya benar. Memang seperti itu yang saya maksud. Karena yang mau saya tunjukkan adalah hanya kepada afrod yang masyhurnya saja. Nah, itu berarti kan dia iltizam, memang tidak mani atau memang tidak jami, seperti itu. Karena tujuan saya memang bukan itu. Oke. Ya, seperti itu. Benar, memang ta'rif saya am karena saya ikut kaulnya mutaqaddimin dan ini masih ta'rif hakiki. Misalnya gitu. Atau ta'rif akhos karena masih ikut kaulnya mutaqaddimin. Lanjut. Nah, dalam kasus ini hum itu ulama hadzal fan. Wahum yusammuna al-mu'taridu 'ala ta'rif mustadillan wa muwajjihuhu mani'an. Jadi kebalik nih. Jadi mu'tarif, sa'il, kalau kita katakan orang yang mengiktiraf ta'rif itu dinamakan mustadil. Kenapa? Karena kan dia berdalil dengan menyatakan la usallim kada li anna, kata-kata berdalil itu, maka dinamakan mustadil. Jadi sa'ilnya itu auto mustadil karena dia berdalil kan, gitu. Karena dia itu langsung menggunakan dalil karena menyatakan nggak benar ini karena tidak jami, gitu. Dan semua ta'rif yang tidak jami batil kan, gitu berdalilnya. La usallim ta'rifuka li annahu ghairu jam'in wa kullu ta'rifin ghairu jam'in fa huwa batil. Itu kan dalil dia berarti. Oke. Dan muwajjihnya ini berarti siapa nih? Sahibu ta'rif, jelas ya. Muwajjihu ay muwajji al-mu'tarid, punya kembali kepada mu'tarid, dinamakan mani karena dia nanti yang menyatakan, oh saya nggak sepakat kalau misalnya ta'rif saya batil. Jadi misal gini, kita analogikan. Ini dalam sahibu ta'rif nih. Ini sahibu ta'rif. Nah, sahibu ta'rif, ini ta'rif dia nih. Dia menyatakan, sahibu ta'rif menyatakan al-insan hayawanud dhahik. Misalnya kayak gitu. Terus mu'tarid dengan menyatakan ta'rifuka batilun. Kan gitu. Ta'rifuka batilun atau manqudun. Ta'rifuka batil atau manqudun li'annahu ghairu jami'in atau ghairu mani'in. Nah, ini dalil dia kan? Ta'rifuka batilun li'annahu ghairu mani'in. Wa kullu ta'rifin hadza sya'nu fahuwa batil. Misalnya gitu. Atau fahuwa manqud. Gitu kan? Jadi si mu'tarid ini auto berdalil, makanya akhirnya mu'tarid di dalam kasus ini dinamakan dengan mustadil. Jelas. Muwajjih si mu'tarid, sahibu ta'rif memana dengan menyatakan la usallim anna ta'rifi batil, kan kayak gitu dinyatakan. Li annal murad bi kalimah kadza, langsung kayak gitu. Mananya ma'asnad. Sanad yang dipakai adalah tahrirul murad. Jelas? Oke. Ini yang beliau nyatakan ya. Wa hum yusammuna al-mu'taridu 'ala ta'rif mustadillan wa muwajjihuhu, berarti si sahibu ta'rif mani'an li anna naqda ta'rif ma'nahu da'wa butlanihi. Karena menaqad ta'rif maksudnya adalah memberi klaim bahwasanya ta'rifnya itu batil. Berarti pakai dalil dong, da'wa butlanihi. Ma'al istidlal 'ala tilka da'wa, berarti pakai dalil, dakwanya itu tadi, berdalil. Wa daf'u dzalika li'tirad biman'i muqaddimati dzalika istidlal. Berarti dafa' i'tirad ini dengan memana ini, dengan menyatakan, oh saya nggak sepakat kalau ini tidak mani, kan gitu kan? Berarti dia menyatakan la usallim sughroka, kan gitu, dengan menyatakan, oh saya nggak sepakat kalau ini tidak mani, karena maksud saya pakai sanadnya yang bentuknya tahrirul murad bi ta'rifihi. Oke.
Bisa saja menyatakan saja, saya nggak sepakat sugro kamu. Pokoknya statusnya berubah mani kan? Ya. Mani kan? Walaupun nanti tahrir Tapi nggak menyelesaikan masalah dong kalau gitu. Hanya saya nggak sepakat sugro kamu. Loh, kenapa nggak sepakat? Kan kayak gitu kan? Sedangkan jelas-jelas ini tidak mani ya, harus pakai sanad jadinya. Karena nggak menyelesaikan masalah nanti. Oke. Ya, menjelaskan. Nah, makanya ini kan munadzar fi ta'rif. Jadi nggak bisa kita pasang seperti munadzar fi tasdik. Makanya beliau tadi memaparkan kan, tuh kan, nggak selaras kan dengan definisi daripada sanad itu apa. Definisi daripada mana itu apa di sini gitu di dalam munadzar fi ta'rif. Maka beliau tadi mengatakan la takadu tantabiqu gitu kan, hampir tidak pernah selaras antara ta'arif-ta'arifnya wazifah munadzarah dengan yang praktek yang ada di dalam munadzarah fi ta'rif gitu. Nggak selaras dengan itu. Oke, lanjut. Ghairu anna idza da'a sahibu ta'rif annahu haddun aw rusmun masalan. Hanya saja kalau misalnya sahibu ta'rif, jadi sahibu ta'rif atau membuat kata-kata al-insan hayawanun natik misalnya, atau al-insan hayawanud dhahik, terus beliau menyatakan hadza ta'rif rasmun li hadzal lafaz. Itu misalnya. Nah, itu berarti dia adalah seorang pengklaim gitu. Ghairu annahu idza da'a sahibu ta'rif annahu ay anna ta'rifahu haddun aw rasmun mathalan kana mudda'iyan. Langsung kan gitu. Maka dia seorang mudda'i, pengklaim. Dimnan anna ajza at-ta'rif min adz-dzatiyat aw 'aradiyat. Apa dakwah yang dia pasang? Apa tadammun dakwah yang dia pakai? Yaitu menyatakan ajza'ut ta'rif itu dzatiyatnya. Karena dia menyatakan haddan kan? Atau dia menyatakan rasmun, berarti dia menyatakan hadzal juz'u aradun min minal mu'arraf, seperti itu misalnya. Oke, dimnan anna ajza at-ta'rif min adz-dzatiyat aw 'aradiyat. Fayakunu bihadzal i'tibar mu'allilan. Maka dari segi ini sahibu ta'rif menjadi mu'allil. Gitu, mu'allil. Kenapa? Karena dia mendakwa. Kayak gitu, mendakwa atau memberi klaim. Wal mu'taridu alaihi sa'ilan. Gitu. Wa yakunul mu'taridu ala hadza ad-da'wa atau ala al-mu'allil maka sa'il. Wa min haqqi i'tiradihi hadza yusamma man'an. Gitu. Maka akhirnya kalau dia mengiktirad itu nanti dinamakan dengan mani, karena dia menyatakan saya nggak sepakat kalau ini adalah zatiyatnya, atau saya nggak sepakat kalau ini adalah aradiyatnya, dan seterusnya seperti itu. Maka jatuhnya gitu nanti. Berarti dalam yang hak sama rasul ini ya berarti memang mu'allimnya jadi mu'allim itu sendiri. Iya. Jadi dia gini misalnya nih, sahibu ta'rif menyatakan al-insan itu hayawanun natik, gitu kan. Terus dia mengatakan hadza, memang dia mendakwa itu, mendakwa hadzanya ini ya, lafaz ini ya, hadza haddun lil insan, misal kayak gitu, hadza haddun lil insan, kan gitu kan. Nah berarti auto nanti si sahibu ta'rif ini dinamakan mu'allil, karena dia memberikan pernyataan ini, yang pernyataan ini mencakup dalil gitu maksudnya. Dimnan, dalilnya apa? Menyatakan bahwasanya ini dzatiyatul insan wa ini dzatiyatul insan, dan ta'rif saya mencakup semua dzatiyatnya. Kalau ta'rif saya mencakup semua dzatiyatnya, maka ta'rif saya haddun, gitu jatuhnya. Nah sehingga yang bisa dilakukan sama si sa'il itu memanak nanti. Saya nggak sepakat kalau ini adalah hadnya insan, atau saya nggak sepakat kalau ini adalah zatiyatnya insan, dan seterusnya, memanak dan seterusnya lah. Ini yang terakhir beliau katakan ammal mu'aradatu fala mahalla laha ailil mu'aradu aidan fi ta'arif al-haqiqiyah. Sebagaimana tadi itu
Yang mana tadi yang beliau katakan? Nih. Naqd dan mu'aradah tidak bisa masuk ke dalam ta'arif lafziyah. Tapi ta'arif hakiki bisa masuk naqd ijmali. Hanya saja ta'arif hakiki tidak bisa masuk mu'aradah. Jadi mu'aradah itu tidak ada tempat di dalam ta'arif hakiki. Gitu, beliau katakan seperti itu nanti. Amal mu'aradatu fala mahalla laha aidan fi ta'arif al-haqiqiyah illa ala wajhin anna hadha ta'rif yu'aridu dzalika ta'rif. Jadi mu'aradah yang dimaksud nanti hanya sebatas ta'rif ini nanti ta'arud dengan ta'rif yang lain. Misalnya kayak gitu. Jadi misalnya beliau memaparkan ta'rif yang lain misalnya. Oh, ini ta'arud nanti. Karena kamu mengatakan ta'rif insan adalah hayawan natik misalnya, terus ta'arud dengan ta'rif asad misalnya kayak itu. Ta'rif asad ada kata-kata yang dimana itu nanti akan ta'arud dengan ta'rif kamu. Seperti itu, jatuhnya gitu nanti. Prosesnya hanya gitu, dan itu nggak bisa dikatakan sebagai mu'aradah. Gitu, karena beda kasus. Nah, ini yang beliau katakan, illa ala wajhin anna hadha ta'rif yu'ariduhu dzalika ta'rif. Ta'arud dengan ta'rif yang lain, ya, maksudnya kontradiktif dengan ta'rif yang lain. Wa adda hadza minal mu'aradah ghairu ma'rufin ghairu ma'rufin anhum ay an ulama'i hadzal fan. Ini dianggap mu'aradah, ini enggak ma'ruf. Karena nanti ta'arud atau kontradiktif antara ta'arif itu enggak sampai dinyatakan sebagai mu'aradah. Karena mu'aradah itu hanya kontradiktif antar klaim. Kayak itu, klaim kamu tanakut dengan klaim yang lain, itu mu'aradah. Tapi kalau misal ta'arif ini tanakut dengan ta'arif yang lain, itu enggak sampai dinyatakan sebagai mu'aradah. Oke, hadza wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.